Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan salam buat para petani sawit se-Indonesia ya. Bagi yang menonton video ini, saya doakan semoga diberikan umur yang panjang, sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke sobatku semua, di video kali ini saya hari ini memang panen ya, tapi saya tidak membuat video panen ya. Tapi saya akan mengulas tentang kesalahan pemupukan kelapa sawit ya, tentang dua kesalahan fatal dari pemupukan kelapa sawit ya. Ini contohnya ya, ini kesalahan yang fatal ya teman-teman, bisa menyebabkan pohon sawitnya tumbang seperti ini ya. Ini akibat kesalahan pemupukan ya. Oke, sebelumnya bagi yang belum subscribe di channel ini, mohon dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe ya. Bagi yang sudah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Oke teman-teman, di manakah kesalahannya? Mari kita ulas ya. Ini pohonnya tumbang di tengah ya teman-teman, patah ya. Kalau kita bilang ini bahasanya patah tebu namanya ya, patah di tengah-tengah. Kenapa bisa seperti ini ya? Dan ini saya lihat tidak ada yang janggal ya di kebun ini ya, biasa-biasa saja ya. Buahnya bahkan besar-besar sekali, tapi jumlah tandanya sedikit ya. Ya kita lihat tadi ya, itu pohon yang tumbang sudah banyak sekali ya teman-teman. Itu di sana sudah lapuk ya, bekas tumbang juga itu. Jadi salahnya di mana? Dan setelah sekian lama saya panen di sini, saya perhatikan ya, ini jenis pemupukannya. Ini yang pertama ya, kesalahan fatal yang nomor satu ini ya. Apapun jenis pupuknya ya, kalau bisa memupuknya jangan seperti ini ya teman-teman. Ini lihat dekat sekali dengan batang ya. Jika kita menggunakan pupuk yang dosisnya tinggi ya, dekat dengan batang ya, rumput saja kita bisa lihat, rumput saja di sekitar piringan ini mati ya teman-teman, sama dengan akar muda sawit. Dan jika terus kita tumpuk di situ, maka akar itu akan membusuk ya, dan efeknya dia tidak bisa masuk menyerap pupuk lagi di batang ya, atau lapuk, mengalami kelapukan di tengah batang dan juga di akar ya. Dan itu contohnya, itu juga di batang dan itu juga di batang, dan sebagian ada yang mati seperti disambar petir ya, padahal tidak ada hujan. Dan ini ya teman-teman, dekat sekali ya, hanya setengah meter dengan batang, teman-teman bisa lihat ya. Jadi jika teman-teman bertanya seberapa jarak yang tepat ya untuk pemupukan kelapa sawit ini ya, seberapa yang tepat jaraknya ya, kalau saya menggunakan jarak di separuh pelepah ya, teman-teman bisa lihat separuh pelepah. Ini pelepah panjang ini, di setengahnya kita lihat, nah itu ya, berarti hampir 2 meter ya. Dan cara mengaplikasikannya jangan ditumpuk ya teman-teman, jangan tumpuk seperti itu, kita serek saja melebar ya, kita tabur ya. Oke, kita lihat itu buahnya sebenarnya besar-besar sekali ya teman-teman, tapi jarang ya. Ya ini 100 batang ya, mungkin yang turun hari ini nggak sampai 30 tandan ya teman-teman, hanya 20 tandanan ya. Itu pun entah sampai entah enggak ya, 20 tandan ya, sedikit sekali ya tadi saya turunin buahnya ya. Ini 100 batang, buahnya nggak salah ya teman-teman, besar-besar sekali ya, tapi tidak banyak ya. Itu teman-teman bisa lihat ya. Itu yang pertama ya teman-teman, pemupukan terlalu dekat ya. Dan kita bisa lihat lagi ini ya, itu bekasnya juga mati ya teman-teman ya. Sesekali tidak apalah ya teman-teman, itu sudah sisipan juga, ini sisipan juga, ini bekas mati ya teman-teman ya. Itu juga bekas mati, sudah disisip ya, banyak sekali ya di barisan ini saja ya, itu sudah mati juga, bekas disisip. Dan di sana juga ya, itu teman-teman bisa lihat di sana, itu sudah disisip ya, itu bekas mati, yang mati ya, tumbang, itu sisipannya. Oke, banyak sekali teman-teman ya. Seberapakah ruginya kita, seberapa besar kerugian kita ya? Jelas sangat besar ya teman-teman, besar sekali kerugian kita, itu akibat kesalahan dari pemupukan ya teman-teman. Dan itu ya masih ada juga di sana, teman-teman bisa lihat ya. Yaitu dampaknya jika kita memupuk terlalu dekat dengan batang ya. Ya bukan hanya di sini ya, milik kebun abang ipar saya ya, beliau ingin memperbaiki, kebetulan satu batang di kebun dia itu ada yang daunnya menguning, lalu dia ingin memperbaikinya. Dia kombinasikan pupuk ya, bermacam-macam pupuk, sekitar 3 macam, dan dia serahkan seperti ini ya teman-teman, di dekat batang seperti ini. Dan tidak lama kemudian sawit itu daunnya menguning sampai ke atas ya, daunnya menguning sampai ke atas, lalu tidak lama kemudian sawit itu pun mati ya. Jadi kesimpulannya sudah sangat jelas ya,
Ini akibat dari pemupukan terlalu dekat dengan batang. Jadi itulah resikonya teman-teman yang harus kita perhatikan dalam pemupukan kelapa sawit ya. Sangat fatal ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan sekali pemupukan itu. Ya seperti ini ya. Ini terlalu dekat ya teman-teman. Itu batang dan ini ya. Nggak sampai 1 meter itu. Teman-teman bisa lihat. Ya seharusnya ini ya. Kita hitung langkah 1, 2. 2 langkah dari batang ya teman-teman. 2 langkah kaki saja dari batang. Ya, saya menggunakan seperti itu ya. Jika di tempat panennya saya yang mengurus semuanya, termasuk pemupukannya, saya lakukan pemupukan seperti itu ya. 2 langkah dari batang dan hasilnya musim trek sekarang itu bibit, bukan bibit unggul ya teman-teman, bisa menghasilkan 600 kilo ini musim trek ya, dalam 100 batang ya. Kalau 1 hektar lebih, ada yang 1 ton, ada yang lebih sekarang ya. Itu pemupukan yang tepat ya. Jika kita melakukan pemupukan yang tepat ya. Ini saya perlihatkan satu lagi ya teman-teman. Ini dia. Ini patah lagi ya. Ya. Seperti ini ya. Kalau di kebun yang lain tidak ada ya teman-teman. Sehat semuanya. Barisannya lengkap semuanya. Jadi ini bukan faktor tanah ya. Sama sekali bukan faktor tanah. Ya. Kanan ya. Oke. Itu banyak sekali ya teman-teman. Kita lihat itu ya. Sawit di sebelah sana meskipun kurang pupuk ya. Tapi tidak ada yang mati satupun ya. Barisannya utuh semua. Teman-teman bisa lihat sendiri barisannya utuh semua. Ini batas ya, ini teman-teman bisa lihat di sana barisannya utuh, tidak ada yang mati, padahal tanah ini sama ya. Jadi kesimpulannya, karena ini pun jarang disemprot ya teman-teman, karena jaraknya agak rapat. Jadi lihat sendiri ya, rumputnya kurang ya, jarang disemprot ya. Lebih sering penyemprotan di lahan yang sebelah sana ya, saya lihat ya. Tapi di sebelah sana tidak ada yang mati satupun ya, karena pemupukannya teratur ya, dan dengan disiplin ya. Ini kita perlihatkan lagi teman-teman. Ini satu lagi, ini belum tumbang ya, tapi sudah kuning, sudah mengering ya daunnya. Ini dia teman-teman ya, daunnya sudah mulai mengering ya, banyak sekali yang mati ya. Jadi kalau menurut saya ya, ini sudah jelas ya, ini sudah disisip, sudah jelas ini dikarenakan pemupukan terlalu dekat dengan batang ya. Itu nomor 1. Yang nomor 2 ya, yang nomor 2, kita juga harus pandai dalam memilih pupuk ya. Memilih pupuk, gunakanlah pupuk yang direkomendasikan ya untuk perkebunan kelapa sawit ya. Walaupun harganya sekarang cukup mahal, kita bisa memberinya dengan dosis yang rendah tapi sering ya, supaya buah kelapa sawit kita hasilnya panennya tetap maksimal ya teman-teman ya. Ini barusan saya panen ya, buahnya ya lumayan ya, bagus-bagus juga dan lumayan besar-besar ya, tapi jarang ya teman-teman ya. Itu ini kalau masalah jarang buah ini bukan masalah pemupukannya terlalu dekat ya, tapi jenis pupuknya ya. Kalau ingin buahnya padat ya, kita beri pupuk KCL, urea, KCL dan TSP untuk memadatkan buah biasanya ya. Jadi itulah tadi 2 kesalahan fatal dari petani sawit ya, dalam pemupukan pohon kelapa sawit ya teman-teman. Ini seperti ini, terlalu dekat ya. Ya, kita hitung langkahnya dari batang 1, 2 langkah dari batang ya teman-teman. Jadi di tempat itulah kita memupuknya, jangan di dekat batang ya. Itu memang selain peresapannya tidak maksimal, dia juga dapat merusak batang kelapa sawit ya teman-teman. Ya, semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua yang baru belajar berkebun ya, terutama di kebun kelapa sawit ya. Mau pohon apa aja ya, kalau kita mupuk di dekat batang itu jelas tidak baik ya teman-teman, dekat sekali dengan batang, apalagi kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu akarnya ada di mana-mana, jadi kita tidak perlu memupuknya di dekat batang ya. Bahkan dari rekan kita yang panen di Malaysia ya, beliau banyak memperlihatkan pemupukan di rumpukan ini ya teman-teman ya. Itu tidak salah, itu jelas sangat bagus ya, itu patut dicoba ya teman-teman, karena di Malaysia buahnya sangat luar biasa ya. Saya sendiri sangat kagum ya dengan yang dipanen teman-teman kita di Malaysia. Buahnya sangat-sangat mengagumkan dan cara panennya juga saya kira itu mempermudah ya, baik sekali ya teman-teman. Patut ditiru di sana ya teman-teman, di Malaysia ya. Salam buat pemanen sawit di Malaysia ya. Buat teman-teman yang ada di Malaysia, saya ucapkan salam ya. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya.
tentang cara pemupukan kelapa sawit yang benar ya, dan 2 kesalahan fatal dari pemupukan kelapa sawit yang tidak kita perhatikan ya. Barangkali bahkan ada yang belum tahu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.